semuanya, selamat datang di podcast Alumni Talk bersama saya Faya Faliza, IPB 59. Alumni Talk merupakan program dari Direktorat Pengembangan Karir Kewirausahaan dan Hubungan Alumni yang akan mengundang sosok alumni inspiratif dari berbagai bidang. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema menjadi sosok akademisi yang berprestasi dan juga menginspirasi bersama salah seorang akademisi yang kiprahnya sudah sangat dikenal, khususnya di bidang sosial. Sedikit saya perkenalkan, beliau saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekologi Manusia dan beliau sangat dikenal sebagai orang di balik program Data Desa Presisi. Langsung saja kita sambut Bapak Sofyan Syaf. Ya. Bapak bagaimana kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah baik, Bapaknya sehat. Alhamdulillah. Oke Pak, langsung saja ya kita mungkin penonton udah mulai penasaran nih, boleh Bapak memperkenalkan diri kembali. Lalu kenapa nih Pak akhirnya memilih berkarir di bidang akademik? Apakah terinspirasi dari sosok tertentu atau ada inspirasi lainnya? Ya, mengapa pilihan saya menjadi seorang akademik? Ini melalui proses, Mbak ya. Saya memang dulu waktu S1 senang berorganisasi, menjadi aktivis. Ya, kebetulan pada saat itu 98, ya agenda reformasi terjadi dan kami ikut serta di dalam agenda tersebut. Nampaknya saya melihat bahwa menjadi manusia merdeka itu hanya dua profesi. Profesi pertama itu adalah politisi. Biasanya gitu menjadi manusia merdeka. Kemudian kedua akademisi. Nah, karena mereka tidak terikat dengan ruang dan waktu, bisa kemana, kemari, gitu dan sebagainya. Nah, tetapi saya berpikir bahwa untuk menjadi dua profesi itu harus ditempa melalui sebuah aktivitas. Saya pernah menjadi seorang wartawan, juga pernah kerja di salah satu perusahaan internasional. Setelah saya melakukan evaluasi, memang nampaknya saya harus terjun ke dalam dua pilihan itu tersebut. Tetapi dari dua pilihan tersebut saya mikir-mikir, cocoknya jadi akademisi. Nah, sehingga saya berpikir bahwa jika ingin bermanfaat bagi orang lain yang lebih besar, maka saya harus terjun dalam dunia profesi akademisi. Wah, keren sekali sih Bapak. Ada keinginan gitu untuk menjadi akademisi. Nah, karena pertama kali ingin menjadi akademisi, apa impian terbesar Bapak? Lalu apakah impian itu berubah seiring berjalannya waktu? Waktu itu Bapak tapi udah yakin nih Pak, tapi apa ada impian terbesar lagi? Terus berubah sekarang atau bagaimana perjalanannya? Oke, baik. Sebenarnya pergeserannya tidak ada, tetapi fokus iya. Ya, tadi saya katakan ya, bahwa saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Ya, harapan saya sebenarnya dua profesi itu. Tapi ternyata tidak demikian kan, pilihannya jatuh kepada akademisi. Nah, tetap dalam ruang akademisi itu saya beranggapan bahwa profesi ini sangat mulia. Ya, sangat mulia. Mengapa? Karena transfer pengetahuan itu terjadi. Kemudian saya akan berhadapan dengan lintas generasi. Dan kemudian yang terpenting adalah bagaimana mentransfer pengetahuan kepada generasi-generasi tersebut. Nah, mimpi dan idealisme itu kan bisa ditanamkan dari pengetahuan. Nah, sehingga semenjak saya memilih pilihan profesi akademisi, ya tetap bahwa prinsip dan mimpi saya adalah saya bisa menjadi orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, sekarang bidang keilmuan saya adalah sosiologi pembangunan desa, profesor saya ya. Jadi ya saya harus bermanfaat bagi mahasiswa yang senang dengan ilmu desa, juga tentunya dengan masyarakat desa. Ya, disitulah kemudian saya tekuni keilmuan tersebut. Wah, benar sekali Pak. Tadi kayak menyenggol lintas generasi nih Pak. Itu menjadi salah satu tantangan. Tapi ada nggak yang tantangan yang nggak bisa Bapak duga sebelumnya? Dan gimana Bapak mengatasi masalah-masalah tersebut nih Pak? Apa ya? Tantangan yang tidak terduga. Ya sebenarnya tantangan tidak terduga adalah ketika perubahan itu terjadi. Jadi seperti sekarang lah ya, ketika era digitalisasi ya. Kemudian era ketidakpastian sebenarnya. Di saat kemudian masyarakat meminta kepada kita, apa yang harus kita hadapi ini? Nah tentunya dengan kapasitas sebagai seorang akademisi dan pengetahuan yang kita miliki dalam bidang keilmuan kita, maka kita harus memberikan solusi. Kalau di bangku kuliah ini kan sebenarnya diperhadapkan dengan suatu ilmu yang direproduksi saja secara terus-menerus. Jadi kita bisa kemudian mengembangkan keilmuan berhadapan dengan
konteks generasi yang berbeda. Itu tidak terlalu mengagetkan aja lah. Tetapi kalau berhadapan dengan masyarakat sekarang kan diperhadapkan dengan sebuah tantangan yang besar. Ya, bagaimana dia beradaptasi dengan perubahan. Apalagi perubahan dunia hari ini, ya, tentunya terkait dengan isu ketahanan atau kedaulatan pangan, kemudian perubahan iklim, kemudian ya mental health yang dialami generasi sekarang ini. Nah, bagaimana ruang sebagai seorang pendidik itu bisa kemudian memberikan konklusi, ya, konklusi kesimpulan-kesimpulan yang kemudian itu bisa dilakukan oleh masyarakat. Itu yang kemudian perlu kita hadapi dengan baik gitu. Oh, menarik sekali nih Pak. Tapi selama Bapak menjalani di bidang ini nih Pak, ada nggak sih momen yang paling Bapak rasakan dan Bapak ingat yang membuat Bapak tuh semakin kuat, terus Bapak yakin untuk maju terus berkarir di bidang ini? Oke. Menarik pertanyaannya Mbak. Jadi saya berpikir begini, negara Indonesia ini kan negara yang lagi tumbuh dan berkembang, ya, berbeda dengan negara-negara maju lah. Karakteristiknya juga berbeda tentunya. Dan yang menariknya adalah bagaimana menyelesaikan problematika yang sebenarnya ini adalah problematika konvensional yang terus-menerus terjadi. Misalnya hari ini terjadi apa yang dinamakan persoalan-persoalan tentang kemiskinan, tentang pengangguran, kemudian tentang stunting, ya, kemudian tentang SDG sekarang yang berkembang, pembangunan berkelanjutan. Sebenarnya itu sebuah persoalan-persoalan itu kalau kita memahami akar permasalahannya, itu relatif lebih mudah kita lakukan jika itu dilakukan secara terencana dan terorganisir. Apa yang saya maksud dengan akar permasalahan itu adalah bagaimana memahami struktur, ya, Indonesia secara utuh. Nah, Indonesia secara utuh itu kalau kita lihat dibangun dari himpunan-himpunan desa, ya. Kemudian di dalamnya ada kelurahan juga. Kalau kita petakan dari 84.000 desa kelurahan, dominan desa, ya, sekitar kurang lebih 74% lah dari total tersebut. Nah, tentunya kalau kita memahami struktur Indonesia, berarti segala permasalahan itu harus memahami berangkat dari struktur yang terkecil dalam pemerintahan itu desa. Karena disitulah manusia. Manusia hidup, manusia tinggal, kemudian manusia berinteraksi di dalamnya. Dan perlu kita ketahui bahwa persoalan-persoalan yang saya sebutkan tadi, kemiskinan, ya, kemudian stunting, kemudian pengangguran, kemudian partisipasi pendidikan yang masih rendah, itu semua berada di level terendah dalam struktur negara yang bernama desa. Jadi, ya, kalau kita ingin memperbaiki, ya, atau menyelesaikan sekaligus membangun, maka masuk dan pahami jantung desanya. Nah, di jantung desanya itu sangat kompleksitas lah. Tetapi paling tidak, di balik kompleksitas tersebut, nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengenali jiwa individu, keluarga, dan manusia yang tinggal di desa tersebut. Dan juga tentunya potensi. Ya, jadi banyak program sebenarnya yang tidak tepat sasaran karena tidak memahami potensi dan subjeknya, manusia-manusia yang tinggal di desa tersebut. Nah, inilah yang membuat saya sangat mengatakan bahwa ini ladang amal saya lah. Untuk menginspirasi banyak orang bahwa desa adalah pokok persoalan sekaligus potensi untuk membangkitkan Indonesia lebih maju lagi ke depan. Baik, ya. Pak. Oke, ladang pahala ya Pak. Iya, berarti. betul. Jadi menurut Bapak sebagai akademisi itu perlu nggak sih, apa perlu hanya berprestasi aja? Atau akademisi juga perlu menginspirasi? Atau hanya berprestasi aja atau gimana nih Pak? Sebenarnya prestasi dan inspirasi itu bisa berjalan bersamaan. Mengapa saya katakan demikian? Karena prestasi tertinggi itu adalah rekognisi atau pengakuan dari masyarakat. Karya terbaik dari seorang akademisi adalah ketika dia diakui di masyarakat. Karena gelar apapun yang kau capai dari tingkat S1, S2, S3 sampai kemudian guru besar, itu kalau tidak memiliki rekognisi dari masyarakat, pengakuan dari masyarakat, ya saya pikir tidak ada apa-apanya. Nah, sehingga seharusnya profesor atau apapun gelar tertinggi yang diberikan oleh akademik, ya, oleh seorang, maka bagaimana inovasi-inovasi pemikiran-pemikiran yang dilahirkan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat.
Nah itu yang menurut saya prestasi dan puncak ya tertinggi dari karya seorang dosen, karya seorang akademisi. Nah sehingga dimanapun kita berkiprah ya dari bidang ilmu apapun, selama kemudian belum diakui dan direkognisi oleh masyarakat, maka kemudian itu harus diburu oleh seorang profesor, seorang guru besar atau seorang doktor. Iya, jadi butuh pengakuan ya. Ya, Bagi masyarakat. Gak cuma berprestasi aja, cuman bisa harus bermanfaat bagi orang lain dan ada Ada pengakuan. menarik ungkapan Profesor Andi Hakim Nasution, mantan rektor kita. Beliau mengatakan bahwa tinggalkan ketenaran, carilah kebenaran, maka bertemulah keduanya. Jadi prestasi itu adalah sebuah reflektif dari totalitas kita, pengabdian kita kepada masyarakat sebenarnya. Nah karena yang kita lakukan itu adalah bagaimana kebaikan-kebaikan itu dicari, digali secara terus-menerus, lalu kemudian dibalikkan kepada masyarakat dan masyarakat akan menilai. Nah disitulah prestasi tertinggi. Nah sehingga prestasi-prestasi yang bersifat seremonial itu akan ikut serta itu. Ya betul, jadi berprestasi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi manfaat juga buat orang lain ya Kak. Tapi kalau Bapak sendiri itu selama berjalannya waktu, gimana sih cara Bapak menginspirasi dan memberi dampak Bapak pribadi nih, bukan hanya akademisi khusus, tapi Bapak apa yang Bapak berikan dampaknya? Baik, saya ini kan seorang sosiolog ya. Jadi seorang sosiolog itu harus punya kepekaan tentang fenomena-fenomena sosial yang dihadapi. Dan di dalam masyarakat yang berkembang seperti Indonesia ini, beragam persoalan itu terjadi, Mbak. Jadi yang perlu saya lakukan itu adalah mengamati, mencermati, lalu kemudian merefleksikan. Nah, hasil bentuk refleksi itu ya kemudian saya transfer ke masyarakat, ya, kemudian juga ke mahasiswa-mahasiswa yang ada. Contoh kasus ini, seperti yang Mbak katakan tadi bahwa terkait dengan data desa presisi. Data desa presisi ini kan pergulatan boleh disebutlah pergulatan intelektual. Pertanyaan besar saya kepada diri saya pada saat itu ketika memutuskan menjadi dosen, apa kontribusi yang harus saya berikan kepada rakyat Indonesia melalui bidang keilmuan saya. Kebetulan S2, S3 saya kan di sosiologi pedesaan. Orang mengatakan, wah ilmu sosial itu abstrak. Enggak juga sih sebenarnya. Kalau kita bisa memahami secara dalam ya. Ternyata persoalan terbesar kita di Indonesia itu, mengapa kemudian kemiskinan menjadi laten, pengangguran laten, kemudian angka ketimpangan juga laten, kemudian partisipasi pendidikan rendah. Karena menurut hemat saya adalah ada persoalan data yang kemudian perlu diselesaikan. Nah selama ini kan data dibangun secara top down, ya. Padahal teknologi digitalisasi itu sudah memberikan ruang kepada kita agar data itu bisa dibangun secara bottom up, dari bawah ke atas. Karena digitalisasi itu atau teknologi itu akan mengefisiensikan, akan kemudian membuat sebuah data itu dibangun dengan murah dan efektif dilaksanakan. Apalagi dengan teknologi sekarang artificial intelligence. Itu sangat mudah. Nah, kombinasi itu harus dicari. Nah, pada saat kalau nggak salah tahun 2000, sudah lama sih ya, 2017-an lah, 2017-2016, pasca Undang-Undang Desa terbit, kemudian saya berpikir ada ruang tentang bagaimana membangun aktivitas inovasi yang mendapatkan hak subsidiaritas, ya, yang harus kemudian dilakukan oleh orang desa. Ya, tadi saya sambungkan dengan proses yang ada, tadi permasalahan yang ada dengan kemudian kemampuan itu, saya menemukan satu titik kata kunci adalah memperbaiki data. Nah, memperbaiki data tentunya harus dijustifikasi melalui riset. Ya, 2016-2017 saya riset, kemudian kebetulan COVID saya sempurnakan ya inovasi data desa presisi dan alhamdulillah sekarang itu bisa dipakai dan juga direkognisi melalui peraturan-peraturan daerah dan peraturan-peraturan desa yang ada di Indonesia. Nah, sudah mencapai di 14 provinsi, 38 kabupaten kota, dan insya Allah tahun ini sudah menyentuh angka ribuan desa. Wah, ya. Ribuan desa lah, penonton. Ya. Banyak sekali tentunya. Ini berarti Bapak bisa melihat bahwa kalau perkembangan
akademiknya sebenarnya bisa bermanfaat secara luas ke depannya. Dan menurut Bapak, apakah berkarir sebagai akademisi ini akan sustain ke depannya? Saya pikir karena ini pilihan hidup saya, ya, maka konsisten, akan berlanjut ya. Saya akan bertemu dengan banyak orang ketika memilih karir akademisi. Tidak hanya bertemu pada kalangan tertentu. Nah, yang menariknya begini, Mbak. Saya memilih karir akademisi karena akademisi itu bisa sebagai intelektual ulang-alik ya. Dia bisa ke bawah, dia bisa ke atas. Dia bisa menyampaikan pesan-pesan yang diinginkan oleh rakyat kepada penguasa, dan dia bisa kemudian menjelaskan apa yang dilakukan oleh penguasa kepada rakyat. Nah, itu peran akademisi, peran-peran intermediar itu, peran-peran perantara. Nah, sehingga kalau kita menekuni itu sangat luar biasa sekali. Nah, tetapi ya ini yang kemudian perlu juga dipikirkan kita bersama-sama sebagai seorang akademisi. Seorang akademisi tidak kemudian harus bergaul di dalam kampus saja atau lintas kampus. Tetapi seorang akademisi harus bergaul dengan profesi-profesi lainnya. Seorang akademisi harus membangun networking dengan seorang politisi. Seorang akademisi harus membangun networking sama pengusaha. Seorang akademisi harus membangun komunikasi dengan para birokrat. Mengapa demikian? Karena apa yang dihasilkan di kampus tidak akan mungkin ya terrealisasikan dengan baik di lapangan kalau kita tidak bergaul dengan mereka, berkolaborasi. Maka perspektif kolaborasi itu menjadi penting, Mbak. Ya, harus kita dorong ya. Kenapa? Karena saya sadar sendiri, Mbak, kalau data desa presisi hanya sebuah inovasi yang lahir dari kampus, kemudian kalau tidak menjadi kebijakan gimana dong? Kepuasan intelektual itu terletak dari bagaimana inovasi yang dihasilkan itu dipakai oleh pemerintah, dipakai oleh rakyat, kemudian memberikan impact yang baik bagi keberlanjutan dan masa depan pembangunan kita. Berarti sustain, sangat sustain. Asal kita ada kolaborasi juga ya Pak? Ya, betul. Terus selama ini Pak, bagaimana sih Bapak mentransformasi ilmu pengetahuan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat? Selain tadi ada data desa presisi atau ada hal ini Pak? Baik, iya. Tentunya dari teori ke aksi dan aksi yang berteori. Ini ungkapan guru saya, Profesor Sayogyo selalu menyampaikan demikian. Seorang sosiolog itu tidak hanya berteori, tapi dia harus beraksi. Tetapi tidak cukup beraksi saja, tapi dia harus berteori juga. Nah, reflektif itu kemudian memberikan ruang bagi saya bahwa pembelajar sejati, ya ini yang Pak Rektor selalu katakan ya, itu bukan berdasarkan bacaan buku-buku, tetapi bagaimana menangkap pesan ya dari akar rumput yaitu rakyat. Nah, di situ kemudian transformasi itu terjadi sehingga mahasiswa ya hari ini tentunya pembelajarannya harus kontekstual. Dia harus memahami ya masalah-masalah yang kemudian ditemukan di lapangan. Nah, siapa yang kemudian meramu itu adalah dosen. Nah, sehingga itu bisa terjadi. Contoh kasus misalnya yang saya juga lakukan bersama teman-teman tentang sekolah pemerintahan desa ya. Ini juga salah satu inovasi dari kami yang dipakai di beberapa daerah sekolah pemerintahan desa. Kami berdasarkan riset aksi yang kami lakukan, selain data tadi, ini tidak akan berbunyi dengan baik, tidak akan terrealisasi dengan oke, ketika persoalan leadership di desa itu tidak kemudian ditangani. Nah, salah satunya kemudian persoalan leadership agar tertangani dengan baik adalah bagaimana memberikan knowledge kepada para leader di desa-desa. Siapa leader di desa? Kepala desa, sekretaris desa, atau aparat desa. Nah, mereka ini harus di-connecting dengan kampus. Untuk itu kami membuka jalur pendidikan informal namanya. Nah, kepala-kepala desa, kemudian sekretaris desa, aparat desa, diutus oleh desa, kemudian datang belajar ke IPB. Ya, IPB juga belajar kepada mereka apa sih kebutuhan yang diharapkan. Nah, ketika itu terjadi maka transformasi ya yang tepat dengan target yang diharapkan itu bisa dengan mudah terrealisasikan dengan baik. Berarti butuh pembelajaran dulu ya Pak. Butuh pembelajaran. Di sebelum melakukan aksi butuh teori. Iya. Jalan semuanya. Tapi teori harus diaksikan. Nah. Hanya teori aja tapi no action. Iya, betul. Terus menurut Bapak kalau teori berarti ada suatu keterampilan atau nilai-nilai yang penting itu yang harus dimiliki. Kalau
kita misalkan ingin berkarir di akademik gitu, akademisi yang inspiratif tuh kayak gimana sih? Harus punya keterampilan apa? Iya, apa keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang akademisi? Tentunya yang pertama adalah ada prasyarat-prasyarat ya. Prasyarat-prasyarat itu adalah Anda tidak cukup pintar dalam menjadi seorang akademisi, tetapi Anda harus berinovasi, memberikan inspirasi lah ya, bagi kemudian banyak orang. Nah, nilai-nilai itu sebenarnya tergantung dari nilai kepemimpinan. Jadi seorang dosen ya yang baik itu adalah dosen yang kemudian punya pergaulan yang luas. Ya. Jadi kalau kita kemudian hanya di belakang meja, di belakang komputer, ya kita selalu kemudian memahami masalah dalam konteks teks. Ya, jadi tidak memahami masalah dalam konteks yang sesungguhnya di lapangan. Nah, itulah yang kemudian saya katakan kepada banyak juga mahasiswa-mahasiswa saya yang ingin jadi dosen. Saya bilang, ya Anda harus belajar di lapangan. Kalau Anda seorang sosiolog, maka sering-seringlah ke desa. Kalau Anda seorang antropologi lebih lagi, Anda harus mengenal kebudayaan. Kalau Anda seorang komunikasi yang bidang ilmunya, maka rajin-rajinlah kemudian mengenal bagaimana bahasa rakyat yang kemudian bisa tersampaikan dengan baik, ya, cara penyampaiannya dan sebagainya. Nah, jadi spirit yang kemudian harus dihadirkan adalah spirit bergaul ya dalam lapisan apapun. Tidak kemudian hanya lapisan atas, tetapi juga lapisan sedang ke bawah itu harus digaul. Kenapa kemudian demikian? Karena yang terpenting disitulah sumber inspirasi ya, informasi yang bisa kita kelola agar kemudian bisa diimplementasikan lagi ke dalam bentuk aksi-aksi ke depan gitu. Oke, baik Bapak. Berarti selain kita harus turun gitu, harus langsung tahu gitu, mencari pengalaman sendiri. Menurut Bapak apa sih saran buat teman-teman atau kepada mahasiswa semua yang ingin berkarir di dunia akademik ini? Iya, tentunya ada syarat wajib ini. Ada syarat wajib, ada syarat yang sunnah. Apa tuh Bang? Sunnah atau juga? Syarat wajib itu satu, pendidikan kan sekarang. Anda harus kemudian menyelesaikan pendidikan setinggi-tingginya. Apalagi ya di era sekarang, beberapa kampus sekarang kan harus menyelesaikan pendidikan pada level S3. Nah itu satu, itu syarat. Ya, jadi Anda harus sekolah. Kalau ada peluang sekolah sesegera mungkin. Jangan kemudian menunda. Biasanya kan orang mau masuk ke jalur akademik, saya mau belajar dulu dong, cari pengalaman. Ketika kenal duit, lupa itu. Nah, Anda harus berpuasa. Anda harus bertirakat. Ya, saya katakan sama orang akademis itu, ini saya mau jadi seorang akademisi, Anda harus banyak-banyak tirakat. Kenapa? Ya tirakat itu membiasakan Anda menunduk ke bawah, jangan terlalu melihat ke atas. Karena pasti teman-teman Anda itu lebih melaju. Tetapi ketika Anda kemudian sudah mencapai puncak pendidikan tertinggi, maka kecepatan Anda untuk melewati karir mereka akan lebih cepat. Nah itu satu ya. Tirakatlah Anda tetapi sekolah harus diselesaikan. Satu. Yang kedua, sebagai seorang akademisi, baca keharusan. Baca apapun. Textbook harus dibaca, berita-berita harus dibaca, kemudian jurnal-jurnal juga harus sering membaca kita ya. Karena dari jurnal, dari berita, dari textbook itu ada informasi yang bisa kita sintesiskan. Dan disitulah kemudian pengetahuan kesejatian itu terjadi. Kalau Anda tidak membaca, agak repot tuh, Anda tidak tahu perkembangan yang ada. Yang ketiga, Anda harus pintar menulis. Itu keharusan tulis itu. Karena menulis itu adalah reflektif dari bacaan dan berpikir. Iya betul. Ya kan? Kalau kita mau jadi akademisi tidak bisa menulis ya repot itu. Padahal sekarang tuntutannya apalagi ya? Jurnal itu harus ada ya kan? Kalau Anda mau naik jabatan fungsional dan sebagainya. Nah saya pikir ini 3 syarat wajib. Syarat wajib itu sekolah, kemudian baca dan menulis. Syarat khusus, syarat sunnah lah. Syarat sunnah. Sunnahnya itu adalah apa? Pergaulan harus diperluas. Karena ilmu itu tidak hanya milik otoriti kampus. Ilmu itu ada otoriti di luar kampus. Di komunitas, ya, di masyarakat, kemudian di birokrasi, di parlemen,
di pengusaha, itu pengetahuan ada di situ. Nah, kita lah yang merajut ya pengetahuan-pengetahuan tersebut terkait dengan bidang keilmuan kita. Jadi pergaulan itu menjadi penting. Ya. Jadi syarat sunnahnya sudah satu ya, pergaulan. Nah, yang berikutnya syarat sunnahnya adalah banyak-banyaklah kemudian berinteraksi dengan subjek keilmuan kita. Misalnya saya sebagai seorang sosiolog, maka saya harus sering-sering ke desa. Dan juga mempraktekkan. Jadi seorang akademisi, ilmu yang dimiliki harus dipraktekkan. Agar tidak menjadi bagian yang disebut dengan omong doang itu. Biasanya orang mengatakan, wah ini teori doang. Nah, teori itu kan lahir dari fakta. Ya. Tentunya ujinya kita harus lakukan. Sehingga tadi praktek-praktek dari teori itu kita harus lakukan secara di lapangan. Saya sendiri sekarang mencoba hal tersebut membangun sebuah community. Ya, community bagaimana mengkolek ya kemauan para pemuda-pemudi desa bergabung bersama para orang-orang kampus ini. Sehingga terjadilah kemudian intelektual organik ya. Jadi intelektual itu tidak hanya milik kampus tetapi juga milik petani, milik nelayan, milik pemuda-pemudi desa ya. Kita harus gabung semua itu. Gitu Bapak. Berarti boleh dong Pak kalau saya misalkan mau join ke situ? Boleh, sangat. Sangat menarik. Oke Pak. Berarti udah ada wajib sekolah baca, menulis, dan sunnah pergaulan dan prakteknya kita harus terjun langsung. Tapi nih Pak, saya kepo sedikit. Kalau Bapak pengen balik ke masa lalu nih Pak. Saya Bapak. Apa yang akan Bapak lakukan berbeda dalam perjalanan akademis Bapak? Berbeda atau enggak nih Pak? Saya memang dulu kepingin dulu ya. Tuntutan, saya dari IPA dulu. Dulu kan IPA IPS ya. Saya dengar tadi pemerintah sekarang mau mengembalikan lagi tuh IPA IPS. Saya dulu dari IPA. Nah, kadang-kadang doktrin orang tua itu mempengaruhi cara berpikir kita. Orang tua saya kepingin saya dokter gitu. Dan berarti saya udah nebak sih Pak. Nih kalau IPA tuh pasti orang tua tuh iya. Udah terjamin. Gitu kan ya Pak? Udah pasti. Padahal yang saya reflektifkan persoalan itu kan rezeki ya. Masa depan itu kan rezeki. Kemudian kita mau baik tidak baik itu rezeki sebenarnya. Jadi saya menjalani aja karena saya sebagai anak yang baik ya. Udah saya cobalah. Tapi saya berpikir pada saat itu strategi saya. Jadi mbak saya itu dari Sulawesi Tenggara, Kendari lah tepatnya ya. Tahun 96 saya masuk Bogor. 95 itu saya sudah berpikir kalau saya berkompetisi dengan teman-teman selevel saya pada saat itu ya masuk melalui jalur tes mungkin nggak bisa karena ketimpangan pendidikan itu terjadi. Ya ketimpangan pendidikan itu terjadi. Ya informasi itu bayangkan Mbak dulu Kompas ya. Kompas itu yang hari ini bisa saya baca itu bisa minggu depan. Kalau Kompas misalnya berita terbit sekarang nih. Saya baru bisa baca minggu depan loh. Pada saat itu Pak? Pada saat itu. Karena satu transportasi, stabilitas sangat minim. Kemajuan juga antara Jakarta dan Kendari kan sangat jauh itu. Gapnya terjadi. Nah demikian juga pendidikan. Kalau saya praktikum, dulu saya praktikumnya menghayal saya. Disebut tabung angsa. Gimana tuh tabung angsa? Dilihatin gambarnya aja tuh tabung angsa. Enggak lihat saya, enggak lihat. Saya tak kenal tabung angsa ketika di PB aja. Jadi gapnya itu terjadi Mbak. Nah, tapi saya berstrategi pada saat itu. Mumpung saat itu saya ketua OSIS kan ya. Saya jadi ketua OSIS, kemudian nilai saya alhamdulillah selalu masuk 3 besar di kelas. Saya pikir-pikir, wah saya harus ngambil sekolah ini ke Jawa. Karena saya berpikir sumber pengetahuan dulu itu di Jawa. Ketika informasi sangat terbatas, stabilitas sangat juga terbatas, maka saya harus berpikir strategi pada saat itu. Saya sekolah Sulawesi. Makanya saya bilang sama orang tua saya, bisa jadi saya bilang cita-cita orang tua jadi dokter itu saya akan lakukan ketika saya bisa kemudian sekolah di luar Sulawesi, itu di Jawa gitu loh. Alasannya itu kan.
Saya pikir nih, kalau berkompetisi di sini, gak akan mungkin. Tibalah kemudian inspirasi saya yang kemudian datang dari kakak-kakak kelas, udah sok ngambil aja di IPB. Gitu. Tapi kan IPB gak ada kedokteran. Oh iya, zaman itu belum ya? Gak ada kedokteran dulu pada saat itu. Tapi orang tua saya bilang, ya udahlah buka pintu dulu. Ya udah buka pintu artinya mungkin takdir saya sekolah di IPB. Ya. Lalu saya kemudian mengambil IPB. Ya, ketika saya ngambil IPB di situ kemudian saya pernah tes juga, tes lagi. Udah orang tua nih, kamu tes lagi kalau bisa. Akhirnya saya nggak lolos juga kan. Ya udah, akhirnya saya lanjutkan aja yang ada sekarang. Ya, pada saat itu saya lanjutkan. Dan sembari itulah kemudian saya karena senang membaca, saya membaca buku, 2 buku yang kemudian saya senang pada saat di mahasiswa itu dan saya hatamkan. Catatan seorang demonstran Sohogi dan pergulatan pemikiran Islam Ahmad Wahid. Itu saya baca, saya menemukan bahwa inspirasi itu adalah kesejatian diri kita itu dibentuk ketika kita bermahasiswa. Nah, disitulah kemudian saya tekuni dengan belajar, berorganisasi, ya beribadah tertib dan sebagainya. Saya menemukan ternyata jalur saya itu adalah jalur kalau bukan di politisi, di akademisi. Nah, ternyata berjalan lagi di akademisi pilihan saya. Nah, kira-kira bagian Pak. Akhirnya ternyata benar. Tadinya ternyata alhamdulillah. Nggak apa-apa nggak kedokteran tapi. Iya. Tapi ya keponakan saya dan anak saya mau dorong ke kedokteran. Jadi menuruti keinginan yang terdahulu ini. Dahulu ya, tapi tentunya nggak ditekan. Iya. Berdasarkan kemauan mereka aja. Balik lagi ya Pak, karena dulu juga Bapak akhirnya memutuskan sendiri kan. Oke Pak, tapi nih Pak, sebelum kita menutup ternyata kita udah ngomong panjang lebar ini, nggak seru kalau kita nggak ada sedikit games nih Pak. Iya. Bapak boleh milih mitos atau fakta, nanti Bapak tinggal jawab singkat saja. Kalau boleh ada alasan singkat aja juga boleh Pak. Nih, yang pertama nih Pak, mitos atau fakta Bapak, karir akademisi hanya tentang mengajar di kelas. Mitos, Oke. Terus mitos atau fakta, menjadi akademisi berarti memiliki waktu yang lebih fleksibel. fakta nih. Jadi fleksibel banget Pak. Fleksibel, sangat fleksibel, bisa diatur. Oh, bisa diatur jadi. Kecuali satu dengan sekolah vokasi nggak bisa diatur. Kalau SD3 masih bisa diatur lah. Oh, masih bisa ya Pak. Fleksibel banget nih Pak. Menarik ini. Saya jadi tertarik. Terus mitos atau fakta Bapak, dunia akademik hanya berfokus pada teori dan tidak berhubungan dengan dunia nyata. Itu mitos itu. Itu yang tadi ya Pak, cuma teori doang sebenarnya bohong ya Pak? Bohong. Iya. Mitos atau fakta, akademisi hanya bekerja pada proyek-proyek yang tidak praktis. Oh salah, itu mitos itu. Mitos atau fakta, sebagai akademisi Anda harus selalu menghasilkan publikasi ilmiah untuk tetap relevan. Fakta. Fakta itu harus itu. Fakta. Oke, fakta. Kita tutup dengan fakta dari Bapak. Dan oke Pak, mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Bapak yang berkenan untuk ngobrol untuk hari ini. Ngobrol asik bersama kita di Alumni Talk. Semoga apa yang udah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi para penonton, khususnya mahasiswa yang ingin berkarir di akademik, di akademisi. Nah, oke, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di Alumni Talk selanjutnya.